Engkau yang segalanya ya Bapa. Seberapa kami yang berkumpul sesuai dengan firman-Mu 2-3 orang, maka Engkau ada. Tolong kami dalam ruangan ini, biar urapan kuasa Roh-Mu sendiri yang bekerja. Untuk kami menaikkan puji-pujian dan diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Juga pemberitaan firman-Mu. Minta pertolongan Roh-Mu Tuhan. Sampaikan dan berbicaralah Tuhan. Terima kasih. Kami bersiap-siap. Dan kami juga berdoa buat jemaat untuk mereka bisa ikuti semuanya. Terpujilah nama-Mu. Segala tipu daya iblis kami tolak dalam nama Yesus. Allah kami berkati. Dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila mungkin telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Kita lanjutkan dengan pujian Sebab Dia Hidup. irama yang sukacita.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kita baca renungan firman. Bapa, terpuji Engkau Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus yang tak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Engkau yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Seperti kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Lewat siaran ini kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang beracara, hamba-Mu hanya alat saja yang berdiri, tapi Tuhan sendiri yang mau menyatakan firman pengajaran-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau mau, mari berbicaralah bagi kami, karena kami siap menerima, biar kami menerima satu kekuatan yang baru dan janji-janji-Mu dahsyat dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan katakanlah amin. Pembacaan kita terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Ya, saya menunggu ibu bapak saudara untuk mendapatkan 1 Korintus 15 ayat 14. Kalau sudah, kita baca bersama-sama dan Roh Kudus akan menolong kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat membingungkan. Ya, banyak orang hidup dalam kebingungan. Mereka coba mendengar suatu berita dan coba juga mempercayai berita itu, tetapi tiba-tiba membingungkan pikirannya. Ada lagi yang sudah memang berjalan dengan pikiran yang cemas, dengan pikiran yang takut. Pendek kata, bahwa keadaan sekarang ini kacau, sehingga banyak orang tidak pasti di dalam perjalanan hidup ini. Banyak orang di dalam kebimbangan, ya, dalam ketakutan, dan banyak lagi hal yang mengganggu dan menimpa kehidupan ini. Sehingga ibu bapak dan kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus membangun suatu iman yang punya pengaruh kuasa. Karena dunia sekarang ini, baik negara kecil apalagi negara besar, semua sedang dilanda dalam kebingungan, baik itu pengaruh ekonomi maupun virus penyakit ini, penyakit COVID-19 sudah membuat banyak orang seperti kehilangan pegangan. Dia mau percaya kepada Tuhan, tapi juga melihat kenyataan sehari-hari. Hal ini seringkali mendorong pikirannya, mendorong perasaannya untuk coba mencari yang lain. Artinya, saya mau katakan, dia tidak bisa pegang teguh kepada imannya, tidak bisa pegang kepada janji Tuhan, tapi dia lebih memilih sesuatu yang dianggap instan. Bisa jadi orang seperti ini akan bertanya kepada orang-orang ujung, akan bertanya kepada hal-hal mistik. Mungkin saja dia akan bermalam di kuburan untuk mencari roh-roh orang mati, mau bertanya tentang nasib dunia ini seperti apa. Kalaupun ada yang bisa meramalkan, maka banyak orang mau mendengar ramalan itu. Tetapi saya mau coba arahkan hati dan pikiran ini supaya mari tetap kita
mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Satu nasihat firman Tuhan yang saya mau coba baca, ayat 15, ayat 16. Perkataan firman Allah dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16 untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Ayat 15 dari Efesus pasal 4. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi saya mau coba arahkan pikiran ini, hati ini yang sudah disiram dengan firman kebenaran Allah, supaya bertumbuhlah iman. Iman yang bertumbuh dan mengarah kepada Kristus Yesus sebagai kepala tubuh, kepala gereja. Maka ia akan menyatakan, kita akan melihat sesuatu kuasa dari Tuhan. Sehingga kendati pun hari-hari ini adalah hari-hari yang pada awal kata-kata saya tadi sangat membingungkan banyak orang. Bukanlah demikian bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan bukan demikian bagi orang yang percaya? Nas renungan kita sudah menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 yang berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kenapa kita harus iman yang bertumbuh berarah kepada Kristus? Supaya tidak berpaling, tidak menengok ke kiri ke kanan karena kebimbangan, tidak dikacaukan pikiran karena situasi dunia akhir ini. Apakah itu hal ekonomi, apa saja yang sekarang ini sedang kacau. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Yesus Kristus dikatakan Dia sudah bangkit. Dan tanda kebangkitan Kristus inilah yang menjadi modal bahwa iman kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Nas bacaan sekali katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil ini. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Karena Kristus bangkit dan Dia sudah menang, maka itu berarti kepercayaan ibu bapak dan saudara, kepercayaan saya, kepercayaan semua umat kepada Tuhan Yesus, itu membangun satu iman yang benar-benar mandiri, iman yang benar-benar terarah kepada kepala gereja, kepala tubuh, yaitu Yesus Kristus. Iman yang demikian akan membuat pengharapan yang besar untuk selalu melihat bahwa dalam semua persoalan hidup ini Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menyelesaikan. Jadi janganlah terpengaruh dengan suara kiri dan kanan, tapi arahkan kepada Yesus yang sudah menang, yang sudah bangkit. Yesus mau memberikan suatu jaminan bahwa iman yang kita punyai ini iman yang dibangun karena kebangkitannya. Haleluya, haleluya. Satu waktu Tuhan Yesus datang kepada seorang murid yang memang ini murid yang saya katakan aneh. Murid ini yang pernah bercakap tentang Yesus. Dia berkata, kalau aku belum mencocokkan jariku, aku tidak percaya.
Murid ini yang pernah berkata, pernah berkoar-koar di luar, aku tidak percaya kalau mataku sendiri belum melihat. Saya tidak mau katakan bahwa pemikiran murid ini kurang baik. Tidak. Mungkin pemikiran dia memang seperti itu. Terkadang kita harus juga memahami, mengakui, mempelajari pikiran orang lain yang belum sependapat dengan kita. Tetapi Kristus yang sudah menang dan sudah bangkit, ia datang. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 dan ayat 27 saya bacakan. Yohanes pasal 20 ayat 26 dan 27. Bagaimana kata Yesus secara tiba-tiba? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 dari Yohanes 20. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang tadi saya katakan, ini murid memang punya prinsip seperti itu. Kita boleh katakan aneh. Memang dalam setiap percakapan bertemu dengan Yesus. Saya baca dalam Yohanes pasal 14. Bagaimana dia berkata lagi kepada Yesus. Ini murid memang agak aneh. Yohanes pasal 14, saya lihat pada ayatnya yang ke 5. Bagaimana kata Thomas? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau jalan pergi. Jadi memang murid satu ini bawaan dia memang seperti itu. Tapi Yesus tahu dan menghargai pemikiran Thomas. Lihat lagi dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-16. Bagaimana keunikan dari Thomas ini? Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-16. Lalu kata Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Memang sangat aneh cara pemikiran Thomas. Ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa Yesus yang sudah bangkit, dia yang sudah menang untuk membangun kepercayaan, untuk membangun iman. Bukan cuma pada waktu itu, tapi justru di hari-hari ini, di mana iman percaya sangat diperlukan sebagai jawaban dalam hidup ini. Yesus sudah bangkit dan dia mau berkata seperti kepada Thomas, supaya mata kita ini benar-benar melihat kuasa kebangkitannya, supaya telinga kita ini juga benar-benar mendengar kuasa kebangkitannya. Apa yang Yesus mau katakan dalam bacaan seterusnya dari Yohanes 20 itu, waktu Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas dalam ayat 27 bagian akhir, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memberikan suatu percaya, iman yang besar akan menjadi jawaban dalam hidup ini. Lalu kita baca ayat 28. Apa kata Thomas dari Yohanes pasal 20? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Haleluya. Apa kata Yesus pada ayat ke-29? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat bagian akhir ini kita bisa garis bawahi. Rasanya sangat tepat untuk kita
yang sekarang membangun iman oleh kebangkitan Yesus. Walaupun mata ini tidak melihat secara jasmani, tapi mata hati kita ini dibuka oleh kuasa firman, dibuka oleh kuasa kebangkitan, supaya kita lihat Yesus. Firman-Nya berkata, 2-3 orang dalam namaku berkumpul, dalam nama Tuhan Yesus kita berkumpul, maka di situ Tuhan ada. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita, lalu kita punya iman yang benar-benar kuat, iman yang tidak diombang-ambing dengan banyak hal. Hari-hari ini saya banyak dengar banyak berita yang terus dibincangkan masalah chip 666, masalah antikris. Itu memang ada tertulis dalam firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu yang banyak berbicara tentang antikris. Tetapi ibu bapak dan kekasih Tuhan, saya cuma mau berkata, Anda jangan jadi takut dengan berita-berita hari-hari ini, karena ini bukan waktunya bahwa antikris mulai berkuasa secara dominan. Belum waktunya bagi antikris. Saya cuma mau berpesan kepada ibu bapak, bangunlah iman yang teguh, bangunlah iman yang kuat, karena dengan iman yang besar kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman pasti diselamatkan. Itu janji Tuhan. Adapun kita melihat dan mendengar berita tentang keadaan sekarang ini, apalagi bicara antikris, bicara angka 666. Kalau saya bicara sejarah gereja, zaman Nero, zaman Kaisar Domitian, sebenarnya sudah pernah ada angka 666. Sekitar tahun 50 Masehi sampai dengan tahun 60-an Masehi atau 70-an Masehi, itu sudah ada berita tentang 42 bulan penyiksaan yang terjadi. Itu juga terjadi di zaman Roma waktu itu, di mana Kaisar Nero, Kaisar Domitian yang berpengaruh saat itu, orang-orang Yahudi mengalami penderitaan yang sangat fatal. Angka 66 memang sudah ada sejak waktu itu, tetapi bukan berarti bahwa buku Wahyu sudah selesai, sehingga ada lagi rekan yang coba mengabarkan bahwa sebenarnya buku Wahyu ini sudah terjadi, karena itu terjadi di zaman tahun 50-an Masehi. Tetapi buku Wahyu ini ditulis tahun 98 Masehi. Jadi kalau kita lihat pernyataan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu berbicara tentang kejadian yang akan terjadi nanti. Bicara soal antikris, soal angka 666, ada fasenya, ada waktunya. Sehingga saya selalu mengutip pada 2 Tesalonika pasal 2. Di sana dikatakan 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai baca pada ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Firman Allah ini sudah mengingatkan, walaupun sekarang gencar-gencarnya ada berita soal chip 666, soal antikris, tapi jangan kita jadi gelisah, jadi bingung dan disesatkan orang. Yesus, kalau saya mengatakan, berkata dalam Matius 24 ayat 3, dia bicara tentang waktu kedatangannya. Sebelum ia datang, ia menyebut kamu akan disesatkan. Jadi benar kata 2 Tesalonika 2 ayat 3, supaya kamu jangan disesatkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4 kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Ini yang saya mau katakan. Banyaknya berita yang bisa menyesatkan. Waktu untuk antikris atau waktu untuk angka 66 seharusnya belum sampai pada waktu yang menguasai dunia. Belum. Apapun yang di Eropa, di Amerika, negara-negara lain, ataupun daerah Hong Kong, silakan saja buat saya. Saya beranggap bahwa setan mencuri start. Sebenarnya belum waktunya buat dia. Tapi ini suatu uji coba yang dia lakukan untuk nanti di masa kedaulatan dia berkuasa. Di masa kesan besar baru angka itu akan muncul. Seperti ungkapan dalam buku Wahyu pasal 13. Jadi ibu bapak dan kekasih Tuhan, ada banyak yang mesti dipertanyakan. Siapa sebenarnya pribadi antikris? Dapatkah seseorang membuka rahasia ini? Ini masih rahasia. Siapa sebenarnya? Dan dari mana asal dia antikris ini? Manusiakah dia? Atau dia jelmaan? Siapa dia? Itu pun belum dijawab oleh banyak orang. Tapi buat saudara-saudara jemaat Tuhan, saya cuma ingatkan, kebangkitan Yesus mau berikan iman yang besar bagimu, percaya yang besar, supaya dengan percaya yang besar, iman yang besar, mampu menjawab semua persoalan hidup ini, supaya hari-hari yang kita hadapi, kita boleh tetap tegak berdiri menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi jangan lagi dikacaukan pikiranmu dengan semua berita-berita yang ada saat ini. Karena saya mau katakan, mereka hanya mencuri start. Tapi Tuhan punya planning, Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara kerja. Dan itu yang kita perlu pahami. Sebagai ayat terakhir saya mau kunci, supaya banyak orang memahami rahasia firman Allah. Yeremia 23 ayat 18. Bahwa semua rancangan Allah bicarakan dalam dewan musyawarahnya Allah. Tapi itu kita perlu tahu rahasia ini. Sama-sama ibu bapak di rumah baca dan merenungkan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Tuhan Allah punya dewan musyawarah. Dan dari sana Tuhan putuskan semua planning. Sehingga waktu, ketepatan, semuanya itu ada. Makanya kata Yesus, ketika orang bertanya, Tuhan, kapan Engkau mau datang? Kata Yesus, hanya Bapa yang tahu. Ada apa di situ? Ada dewan musyawarah. Saya ulangi, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Kalau rekan-rekanku atau bapak ibu saudara ada dalam dewan musyawarah Tuhan, baru engkau bisa menangkap sebenarnya rahasia Allah yang besar tentang dunia ini. Tapi kalau belum masuk dalam dewan musyawarah Allah, jangan dulu bicara hanya menakutkan orang-orang lain. Sebab itu punya imanlah. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Tuhan menolong kita semuanya dengan renungan singkat ayat-ayat firman dimulai dari kebangkitan Yesus. Saya berdoa minta Tuhan tolong, karena angka 8 dari Yohanes 20 ayat 26 itu bukan kebetulan dinyatakan. Tapi saya perhatikan dalam bahasa Yunani, nama Yesus itu nama angka 8 3 kali. Dalam bahasa Yunani saya sekali lagi, 8 hari kemudian. Jadi ada kata 8 hari, berarti sesudah hari ke-7 ada hitungan yang ke-8. Kalau angka 6 itu bicara dari kedagingan manusia, dari daging, dari tanah. Hari ke-6, angka 6, 6, 6. Tapi juga ada angka 7, 7, 7. Ini angka sempurna. Tapi ada angka 8, 8, 8. Dilihat dalam bahasa Yunani, ternyata atau bahasa Greka, Yesus itu angkanya 8 3 kali. Dalam Alkitab ada dicatat, ada 8 orang yang bangkit. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Milikilah satu iman yang besar, iman yang mampu menjawab semua persoalan. Dan sejahtera Allah memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagu Dengan Sayamu Firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayapmu terbang tinggi menerima badai hidup, ku tak menyerah. Mau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat tinggi, kembali firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jangan mau dikacaukan, jangan dibuat gelisah, jangan dibuat bimbang, jangan dibuat ragu dengan banyak berita yang hari-hari ini santer terdengar. Tapi kebangkitan Yesus memberikan iman yang besar, iman yang mengalahkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, apa yang Roh-Mu pakai hamba-Mu untuk memperkatakan. Aku berdoa dalam kerendahan hati, minta pernyataan-Mu Tuhan, biar kami menjadi jemaat yang kuat, yang dibangun terarah kepada Kristus sebagai kepala tubuh, sebagai mempelai laki-laki surga. Agar kami tidak dibingungkan, tapi kami mendapat jaminan keselamatan karena iman, karena janji-janji Tuhan. Hamba berdoa biarlah tangan Tuhan terulur atas setiap kami, jamah setiap kami, jamah tiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti, yang mendengar berita keselamatan ini. Biar Roh Allah bekerja, kebenaran Tuhan dinyatakan, dan berkat-berkat Allah juga dilimpahkan. Tuhan memberkati kami boleh beracara dari rumah ini. Berkati rumah ini, di mana firman-Mu diberitakan, maka di situ ada kuasa-Mu terjadi, di situ ada pembelaan-Mu terjadi, di situ ada pagar kuasa-Mu terjadi. Rumah yang ada berharap kepada Tuhan, seisi keluarga yang berharap kepada Tuhan, Engkau memagarinya ya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi miliknya, usahanya, pekerjaannya, penghidupannya, anggota keluarga yang ada, dilindungi, diberkati Tuhan. Karena darah Yesus sebagai jaminan kehidupan ini. Bahkan di tiap rumah di mana anak-anak Tuhan sedang mengikuti berita ini, di rumah mereka juga janji Tuhan terjadi. Berkat Allah, perlindungan, pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan menjawab, iman menjawab dan menyembuhkan. Kami juga berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami.
Kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia ini, negara kesatuan Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet, semua pejabat tinggi dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa Tuhan kasih mereka hikmat, kasih kemampuan di dalam membawa bangsa ini, negara ini dalam kedaulatan Tuhan, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Usaha bangsa ini memerangi virus COVID-19. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, iman yang bekerja mengusir segala pengaruh virus ini, corona ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bagi para perawat, dokter, Engkau berkati, pakai mereka, dikasih tenaga ekstra, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, mereka yang terus berjuang melayani orang-orang yang sedang terkena positif virus corona. Biarlah kemurahan Allah juga, kami berdoa orang-orang yang sakit ini dijamah oleh Tuhan, dan jiwanya pun diselamatkan. Kami percaya dalam nama Yesus. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong, selamatkan bangsa kami. Kami percaya berkat Allah melimpah. Kami juga berdoa buat jajaran kepolisian, jajaran TNI, ABRI, Angkatan. Tuhan pakai mereka semuanya yang ikut mengamankan bangsa ini, negara ini, kedaulatan negara ini. Tuhan berikan mereka kesehatan tubuh, kekuatan, hikmat dari Tuhan, sehingga benar-benar bangsa ini terlepas dari segala macam ronrongan, dan berkat Allah, kasih Allah melimpah. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat kekuatan-kekuatan kepercayaan yang ada di negeri kami, supaya semuanya hanya meminta kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi ini. Baru kami mohon berkat-Mu melimpah atas hidup kami masing-masing. Sekarang kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih, nyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup ini. Biar kuasa Allah bekerja dan memberkati jamaah kami. Lalu kami boleh selesaikan acara ibadah siaran online ini, dan terima berkat Tuhan. Terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus, kasih sayang Bapa di sorga, dan Roh Kudus penolong penghibur ada menyertai mulai sekarang sampai hari penyingkiran gereja, bahkan Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi.